Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqih fiddin wa Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa berkumpul bersama di ruang Zoom untuk mempelajari salah satu kitab ilmu nahwu ya yang sangat menarik, yaitu kitab Alfiyah Ibnu Malik. Sebelum kita, suaranya kurang jelas ya? Kecil sekali, Ustazah. Di HP, di laptopnya. Jelas kayaknya gede biasanya 15 gede. Kecil banget. Sudah cukup jelas, Bu? Masih kecil suaranya? Masih kecil itu, Mbak. Masih kecil? Maaf. Ya, lumayan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai pada malam hari ini, marilah kita baca surat Al-Fatihah yang kita hadiahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada para sahabatnya, para ulama, khususnya Al-Imam Ibnu Malik dan pensyarah kitab Ibnu Malik, yakni Syekh Ibnu Aqil. Dan untuk kita semua, semoga apa yang kita lakukan pada malam hari ini diberkahi Allah SWT. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah cukup jelas apa masih kecil? Suaranya enggak ini ya, kecil banget. Masih kecil ya? Kecil sekali, Ustazah. Terdengar tapi kecil sekali, agak apa ya? Apa saya doang apa yang lain? Masih kecil? Kurang. Kecil. Tidak sebesar ketika dengan Ustadz Junal gitu, Ustazah. Kurang jelas. Masih kecil. Coba. Nah, Masih kecil apa sudah jelas, Ibu? Ya sudah agak besar ya, tapi belum termasuk yang jelas begitu. Sudah jelas? Iya Ustaz, sudah jelas. Sudah jelas? Ya jelas, tapi Sudah jelas. belum maksimal kayaknya sih. Oh, sebentar. Saya coba pakai. Kok mencang gini? Nggak bisa. Gimana, Mbak? Bismillahirrahmanirrahim. Ini saya pakai suaranya yang pakai HP ya.
Sudah terdengar Bapak Ibu? Mohon maaf. Jelas Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita mulai, kita akan berkenalan terlebih dahulu dengan Syekh Ibnu Malik. Jadi nama beliau itu aslinya adalah Muhammad bin Abdillah bin Malik At-Ta'i Al-Jayyani Al-Andalusi. Jadi nama beliau adalah Muhammad ya, bin Abdillah bin Malik. Sedangkan Malik sendiri itu adalah nama kakeknya. Jadi beliau lebih dikenal dengan penisbatan kepada nama kakeknya. Seperti halnya Imam Ibnu Hambal. Nah, itu kan beliau nama aslinya kan Muhammad bin Ahmad bin Hambal. Hambal itu adalah nama kakeknya. Begitu juga dengan Imam Ibnu Malik. Nah, nama aslinya Muhammad bin Abdullah bin Malik At-Ta'i Al-Jayyani Al-Andalusi. Beliau dari kota Jayyani. Nah, Andalus itu di daerah Spanyol ya sekarang ya. Karena dulu sebagaimana kita ketahui bahwasanya di daerah Spanyol Andalusia, nah Cordoba itu sempat berjaya kekhilafan Bani Umayyah yang kedua. Nah, di situ bermunculan banyak ulama-ulama, di antaranya adalah Imam Ibnu Malik. Hanya saja ya beliau yang lahir di tahun 600 Hijriah di Andalusia di Spanyol itu tidak selamanya tinggal di Spanyol ya, di Andalusia tadi. Nah, ketika ada konflik ya konflik di Andalusia terkait dengan politik, beliau hijrah ke Damaskus, Syria. Nah, ketika di Syria, itu beliau menekuni ilmu nahwu dan sorof yang sebelumnya beliau tekuni adalah ilmu hadis dan ilmu tafsir. Ya, karena dari sejak kecil beliau sudah hafal Al-Quran, sudah mendalami ilmu hadis, ilmu tafsir. Tapi ketika beliau pindah ke daerah Syam, Damaskus ya, beliau lebih tertarik kepada ilmu nahwu dan sorof. Kenapa? Karena menurut beliau ya gramatika Arab ya itu sangat penting diketahui karena untuk memahami daripada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Kita tidak dapat memahami bahasa Al-Qur'an dan As-Sunnah kalau tidak paham tata bahasanya ya, tata bahasanya. Nah, ketika itu beliau mendalami dari nahwu sorof di Damaskus. Kemudian sempat pindah di Halab juga ya, daerah Halab. Halab itu Aleppo, Damaskus bagian utara. Nah, kemudian karena sudah tersohor sangat pandai ilmu nahwu dan sorofnya, sempat diminta mengajar di Mesir juga. Tapi akhirnya beliau kembali ke Damaskus dan wafat di sana ya pada tahun 672 ya, Hijriah. Itu terkait dengan Imam Ibnu Malik ya. Nah, keistimewaan daripada Imam Ibnu Malik ini, beliau sangat cerdas sekali, bahkan sebelum mengarang kitab Alfiyah ini yang dinamakan juga Al-Khulasoh atau ringkasan. Kenapa? Karena sebelumnya beliau sudah menulis ya terkait dengan ilmu nahwu dan sorof. Nah, Al-Kafiyah Asy-Syafiyah ya. Nah, di situ beliau mengarang sekitar 3.000 bait terkait dengan nahwu sorof. Dan sempat beliau syarah. Nah, kemudian beliau mengarang lagi menyusun lagi kitab yang lebih ringkas lagi, meskipun masih banyak ya, banyak baitnya, yakni sekitar 1.000 bait ya, 1.002 bait. Nah, itu ada ceritanya. Kenapa kok ada duanya, 1.002 bait, tidak 1.000 bait saja, kan namanya Alfiyah kan namanya 1.000. Ini ada ceritanya, nanti kita ceritakan di tengah-tengah ini muqaddimahnya. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Nah, di sini beliau menggunakan pertama kali ketika menulis baitnya itu kan dengan kata qola. Nah, kalau Bapak Ibu sudah belajar dengan Ustadz Yunal, Ustadz yang di sekolah bahasa Arab ini,
Itu kan qala ini menunjukkan fi'il madhi ya. Fi'il madhi itu artinya masa lampau, sudah terjadi. Padahal seharusnya ketika Imam Ibnu Malik itu mengarang, nah itu kan otomatis pada saat itu ya. Sehingga seharusnya memakai fi'il mudhari', yakni yaqulu. Yaqulu Muhammad ibnu Malik. Muhammad bin Malik sedang mengatakan gitu ya. Tapi kenapa kok beliau ini menggunakan kata qala, menggunakan kata dahulu, seakan-akan beliau sudah merangkumnya dari dulu ya. Nah, ternyata sebagaimana dijelaskan dalam literatur itu ya. Beliau ini sejatinya sudah ada konsepnya di dalam otak beliau ya. Dalam otak beliau 1000 bait itu sudah terangkum di dalam memori beliau, tinggal menuliskannya. Sehingga beliau ketika mengawali bait ini dengan fi'il madhi ya, fi'il madhi yakni qala. Qala Muhammad bin Malik, bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumuhi fid dharain amin. Qala telah berkata Muhammad, yakni Imam Muhammad huwa bin Malik. Nah, yakni aslinya yang lebih dikenal dengan nama Ibnu Malik ya. Muhammad huwa bin Malik. Nama aslinya adalah Muhammad, tapi lebih dikenal dengan Ibnu Malik. Beliau berkata gimana? Ahmadu Rabbi Allah khairan Malik. Ahmadu Rabbi Allah khairan Malik ya. Ahmadu, saya memuji Rabbi kepada Tuhanku, Allah yakni Allah. Khairan Malik, sebaik-baik pemilik, sebaik-baik raja. Jadi yang beliau katakan pertama adalah ucapan hamdalah atau rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala ya, karena bisa menuliskan bait ya, alfiyah ini. Kemudian setelah memuji kepada Allah ya, musalliyan 'alan nabiyil mustafa, beliau bersolawat ya, seraya bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW al-Mustafa yang terpilih. Nah, ini memang salah satu adab ya, ketika menulis hampir semua bukan hampir ya, semua ulama-ulama itu ketika menulis adalah yang pertama mengucapkan hamdalah kemudian sholawat. Ya. Tidak hanya sholawat kepada Nabi Muhammad wa alihi, tapi juga kepada keluarganya ya. Al-mustaqbilina syarafa, yang menyempurnakan sifat kemuliaan. Wa asta'inullaha fi alfiyah. Setelah mengucapkan hamdalah, sholawat, kemudian beliau mengucapkan asta'inullah. Ya. Aku meminta pertolongan kepada Allah. Nah, asta'inullah, aku meminta pertolongan kepada Allah fi alfiyah, dalam menyusun bait alfiyah. Alfiyah artinya seribuan ya. Memang di dalam kitab ini ada 1002 bait. Nah, maqasidun nahwi biha mahwiyah. Ya, maqasidun nahwi biha mahwiyah. Yang mana maksud-maksud atau tujuan-tujuan yang terkait dengan ilmu nahwu ya, itu terangkum, termuat ya, mahwiyah itu termuat ya biha, di dalam kitab alfiyah ini. Ya, jadi beliau meminta pertolongan kepada Allah, semoga kitab alfiyah ini sudah merangkum ya apa-apa hal-hal yang penting. Nah, maqasid itu bisa diartikan juga hal-hal yang penting terkait dengan ilmu nahwu di dalam kitab alfiyah ini. Tuqarribul aqsa bilaf bin mujazi. Alfiyah ini juga dapat mendekatkan yang jauh. Maksudnya apa? Nah, jadi hal-hal yang terkait di dalam ilmu nahwu yang tidak bisa dipahami itu bisa dipahami di dalam kitab alfiyah ini. Bilaf bin mujazi, tapi dengan
lafat atau ungkapan yang ringkas, ya. Jadi meskipun apa namanya dijelaskan hal-hal yang rumit itu, tapi dengan ungkapan yang ringkas. Tapi meskipun ringkas, ya karena memang dengan bentuk bait, ya dengan bentuk bait itu kan sangat padat, tapi isinya itu insya Allah banyak, ya apa namanya terangkum banyak. Ini beliau juga mengatakan watab sutul batla biwa'din mujazi, ya meskipun alfiyah itu dengan diungkapkan dengan lafaz yang ringkas, tapi juga menjabarkan pengertian yang banyak, ya. Makanya mudah dipahami. Banyak sekali di dalam pesantren-pesantren di Indonesia itu bahkan mewajibkan, ya menghafal kitab alfiyah ini. Dulu kalau saya sendiri itu kelas 1 MTS itu harus hafal 150. Tapi sekarang juga agak lupa, ya. Bahkan udah lupa mungkin. Itu sebagai syarat kenaikan kelas. Jadi banyak yang tidak bisa naik kelas gara-gara tidak hafal alfiyah. Itu saking ditekankannya pentingnya kitab ini, ya, di pesantren-pesantren itu. Kemudian watak tadi ridhon bi ghairi sukhti. Nah, kitab alfiyah ini menuntut keridhaan, ya, karena tadi sudah dijelaskan oleh Imam Ibnu Malik bahwasanya kitab ini itu bagus, ya, dengan meskipun penjabarannya itu bagus, panjang, mengandung makna yang banyak, tapi dengan lafaz yang ringkas, gitu. Nah, itu menuntut untuk dicintai, ya, diridhoi oleh orang yang membaca, ya, bi ghairi sukhtin, dengan tanpa kemarahan atau dengan tanpa kekecilan, ya tulisannya. Beliau menginginkan semoga kitab ini itu tidak banyak kritik, gitu, ya, karena mengandung konten yang agak lumayan, ya. Ya, tadi, ya, beliau mengharapkan semoga alfiyah ini itu dicintai dan tidak ada kritik. Kenapa? Karena memang di dalam kitab ini itu beliau sudah menjamin menggunakan dasar-dasar yang akurat, gitu, ya, dengan dalil-dalil yang sahih berdasarkan Al-Qur'an dan hadis, ya, karena di situ kan beliau mengambil menyusun kitab ini itu kan otomatis didasarkan Al-Qur'an dan hadis, karena di dalam Al-Qur'an itu kan susunannya sudah rapi, nah, sesuai dengan nahwu shorof, ya. Nah, karena sudah sesuai dengan mu'tamad, ya, dengan dalil yang mu'tamad, yang rajih, beliau mengharapkan kitab alfiyah ini diridhoi, dicintai, dan tidak banyak kritik, gitu. Nah, karena beliau ini sudah pede, ya, dengan kitab alfiyah ini, beliau mengatakan fa'iqatan alfiyata bin mu'ti. Bahkan kitab alfiyah ini mengungguli kitab alfiyah Ibnu Mu'ti, yakni alfiyahnya guru beliau, yakni Imam Ibnu Mu'ti. Beliau juga memiliki kitab tentang nahwu yang berjudul alfiyah juga, gitu. Nah, setelah beliau menulis bait ini, dikisahkan, ya, beliau itu tidak bisa menulis lagi nadhomnya, tidak bisa meneruskan lagi nadhom yang sudah beliau hafalkan di dalam memori beliau itu. Jadi setelah bait ini itu mandek, benar-benar mandek.
Sampai beliau terheran-heran, saya nggak bisa nulis lagi, bingung, mau nulis itu bingung. Ya. Akhirnya beliau pergi ke makamnya Imam Ibnu Mu'ti. Nah, beliau berdoa di sana, baca tahlil, tahmid. Nah, kemudian beliau tertidur di samping makamnya Imam Ibnu Mu'ti. Nah, di saat tertidur itu beliau dimimpikan oleh Imam Ibnu Mu'ti, gurunya beliau itu. Nah, di dalam mimpinya Imam Ibnu Mu'ti itu mengatakan bahwasanya ada kesalahan ketika engkau menulis kitab Alfiyah ini. Gitu. Nah, dan beliau mengatakan, ingat aku ini gurumu. Gitu ya. Nah, setelah itu beliau terbangun. Beliau masih bingung memikirkan apa maksud daripada Imam Ibnu Mu'ti tadi. Ya. Kemudian setelah dipikir-pikir, bait terakhir yang saya tulis itu kurang sopan. Kurang sopannya gimana? Karena beliau menganggap kitabnya ini lebih unggul daripada kitab milik gurunya. Gitu. Ya memang meskipun secara konten itu baik, tapi kurang adab ya. Kalau di dalam ya ketika berguru itu harus ada adabnya. Di sini dianggap itu kurang beradab, kurang sopan dengan gurunya itu. Akhirnya beliau meminta ampun kepada Allah, ya mengetahui kesalahan beliau di sini itu kata-katanya kurang sopan, tapi tetap ditulis beliau dan dua bait ini sebagai bentuk permohonan maaf beliau gitu ya atas kesalahan tulisan ini ya. Nah, akhirnya beliau mengatakan gini, wa huwa bisabqin haizun tafdila. Nah, ini kenapa kok baitnya ada 1002? Duanya ini sebagai bentuk permohonan maaf beliau ya terhadap gurunya yakni Imam Ibnu Mu'ti. Sehingga baitnya ada 1002 itu. Nah, beliau mengatakan ya wa huwa bisabqin haizun tafdila. Nah, meskipun demikian, meskipun kitab Alfiyah saya ini ya lebih unggul daripada Alfiyah Ibnu Mu'ti. Kenapa dikatakan lebih unggul? Karena di dalam kitab Alfiyahnya Ibnu Mu'ti itu ada ya istilahnya itu dalil-dalil yang kurang rajih gitu ya, kurang muktamad dibanding dengan yang dilakukan oleh Imam Ibnu Malik. Kemudian beliau mengatakan wa bisabqin haizun tafdila. Meskipun demikian, beliau lebih dulu lebih dulu mengarang kitab Alfiyah haizun tafdila, maka dia berhak memperoleh keutamaan ya. Jadi karena beliau sudah memperakasai menulis kitab Alfiyah terlebih dahulu, ya beliau lebih bagus juga gitu ya. Mustaujibun sana'il jamila. Ya diwajibkan sudah sepantasnya ya mendapatkan pujian yang baik dariku gitu. Jadi meskipun dianggap kurang lebih unggul daripada Imam Mu'ti, tapi beliau juga menghormati beliau yang sudah lebih dahulu mengarang kitab Alfiyah. Gitu. Nah, setelah itu juga beliau menutup muqaddimahnya ini dengan membaca doa ya. Wallahu yaqdi bihibatin wafirah. Semoga Allah melimpahkan ya pemberian yang melimpah atau pahala-pahala yang melimpah. Nah, untuk siapa? Li walahu. Nah, untukku dan untuk beliau yakni Imam Ibnu Mu'ti. Ini akhirnya beliau mendoakan tidak hanya untuk diri beliau sendiri tapi juga untuk guru beliau yang sudah lebih dahulu mengarang kitab Alfiyah. Ini bukti bahwasanya beliau tidak lupa ya dengan gurunya. Fi darajatil akhirati, akhirat kelak gitu ya. Semoga beliau
dan Imam Ibnu Mu'ti mendapatkan limpahan pahala di akhirat kelak. Nah, ini kitab ini tergolong sudah lama sekali ya, sudah ditulis sekitar abad ke-6 Hijriah, sekarang abad ke-67 ya. Karena beliau lahir 600 Hijriah, wafat 670 Hijriah, berarti sudah masuk abad ke-7. Sekarang sudah abad ke-15. Nah, tapi kitabnya abadi ya, kitabnya terus dikaji oleh para pencari ilmu, terutama terkait dengan nahwu shorof. Itu pendahuluan ya, muqaddimah daripada Imam Ibnu Malik. Nah, salah satu murid beliau yang sangat terkenal adalah Imam An-Nawawi. Ya mungkin Bapak Ibu sering dengar Imam An-Nawawi itu salah satu muhaddis ya, punya kitab Riyadhus Shalihin ya, kemudian kitab Arba'in Nawawi itu salah satu murid beliau yang sangat disayangi. Ya, bahkan konon itu di dalam kitab Alfiyah ini dijadikan nadom juga. Namanya nadomnya warajulun indal kiram indana. Nah, ada seorang yang mulia di samping kita, yakni Imam An-Nawawi. Saking ya Alfiyah itu kan banyak ya Mbak ya, yang apa atau Bapak itu, Bapak atau Ibu ya, Mbak Liza Martiani. Ya kitab Alfiyah itu aslinya banyak yang menulis. Bahkan Alfiyah terkait dengan nadom ilmu hadis juga ada ya, Alfiyahnya Imam Suyuti, Imam Iraqi itu ada namanya kitab Alfiyah, tapi itu tentang ilmu hadis. Nah, kitab Alfiyah yang tentang nahwu itu ada karangan Ibnu Mu'ti, karangan Imam Ibnu Malik, tapi yang paling terkenal ya, yang paling dianggap bagus ya di antara kitab yang lainnya terkait dengan ilmu nahwu itu adalah kitab Alfiyah ini ya, kitab Alfiyah Ibnu Malik. Selanjutnya kita langsung bahas tentang pembahasan yang pertama ya. Al-kalamu wa ma yata'allafu minhu. Tentang pembahasan tentang kalam dan susunan bentuknya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kalamuna labdun mufidun kastaqim wasmun wa fi'lun thumma harfun kalim wahiduhu kalimatun wal qawlu am wa kilmatun biha kalamun qad yu'am. Kalamuna, kalam menurut kami, menurut ahli nahwu ya, di sini maksudnya adalah lafdun mufidun, lafadz yang memberikan faidah, memberikan pengertian yang baik ya, yang dapat dipahami gitu ya. Lafadz yang memberikan faidah, yang bisa dipahami dengan sempurna, itu namanya kalam. Seperti ucapan kata istaqim, istiqomalah kamu. Itu kan sudah bisa dipahami ya, kata-kata istaqim, istiqomalah kamu atau luruslah kamu. Nah, kata-kata istaqim ini karena bisa dipahami disebut dengan kalam. Ya. Wasmun wa fi'lun thumma harfunil kalim. Sedangkan isim, fi'il, kemudian huruf, harf ya itu disebut dengan kalim. Isim, fi'il, harf itu disebut kalim. Kalim wahiduhu kalimatun. Nah, bentuk tunggal daripada kalim adalah kalimah. Jadi kalau satu kalimat itu kalau kalimatnya ada lebih dari tiga lebih itu disebut dengan kalim. Wal qawlu am, pada umumnya disebut juga dengan qaul ya. Wa kilmatun biha kalamun qad yu'am. Nah, kalimat itu kadang-kadang ya umumnya disebut juga dengan kalam. Nah, ada juga kalam itu yang disebut dengan kalimat gitu ya. Ini
bahasanya tentang, nanti kita akan bahas tentang kalam, kalimat, kalim, qaul, lafadznya itu ya. Itu bahasan pertama. Ya, ini kebetulan yang kita pakai itu adalah syarah daripada kitab Ibnu Aqil ya. Jadi syarahnya kitab Alfiyah itu sangat banyak sekali. Salah satunya adalah syarah Ibnu Aqil. Nah, ini yang kita bahas biar tidak kalau kita bahas cuma nadomannya saja itu kan kurang afdol ya. Jadi sudah banyak yang mensyarahi, salah satunya adalah Imam Ibnu Aqil. Beliau salah satu ulama Mesir ya, tapi kelahiran Aleppo. Al-kalamul mustalah alaihi indan nuhad ibaratun an al-lafdil mufid faidah yahsunu sukut alaiha. Kalam menurut istilahnya ulama nahwu ya adalah ungkapan dari lafadz yang memberikan faedah yang dapat menjadikan diam orang yang mendengarkannya. Jadi kalau orang yang mendengarkannya itu sudah paham, itu disebut dengan kalam. Ya, jadi itu disebut dengan kalam. Falafdu, kata-kata lafad di dalam ini pengertian tadi ini, al-lafdul mufidu al-lafdu bisa disebut dibaca al-lafdu atau al-lafdi kalau mengikuti an berarti al-lafdi ya. Nah, itu dijabarkan satu persatu oleh Imam Ibnu Aqil. Yang pertama lafad. Lafad itu apa? Fal-lafdu jinsun yashmalu al-kalam wal kalimah wal kalim. Wa yashmalul muhmala kataizin wal musta'mala ka'amrin. Lafadz itu apa? Jenis yang mencakup kalam, kalimat, dan kalim. Dan mencakup lafadz yang tidak dipakai seperti kata jaizin. Jaizin itu tidak dipakai. Dan lafadz yang musta'mal atau dipakai seperti kata amr. Itu lafadz itu masih umum ya berarti ya. Baik itu mencakup kalam, kalimat, kalim, baik lafadz itu dipakai atau tidak, nah itu disebut dengan lafadz. Pokoknya susunan dari huruf hijaiyah ya, yang bisa terbaca itu. Wa mufidun, nah yang kedua, ini kan tadi al-lafdzul mufid, yang kedua mufid. Nah, memberikan faedah. Nah, memberikan faedah di sini tadi pengertian kalam kan yang pertama lafadz yang memberikan faedah. Mufid di sini akhrajal muhmal, mengecualikan kata yang tidak dipakai. Nah, berarti kalam menurut ahli nahwu itu pasti tersusun dari kata yang dipakai. Kata yang digunakan. Ya, yang lumrah digunakan ya. Wa faidah yahsunut sukut 'alaiha, sedangkan kata faidah yahsunut sukut 'alaiha akhrajal kalimah, mengecualikan kalimat, wa ba'dal kalim, dan sebagian kalim. Wal muradu bil ba'dil kalim, yang dimaksud dengan kata bi ba'dil kalim ma tarokkaba min salasi kalimat fa aksar. Nah, kalim itu apa? Ya, susunan yang ungkapan yang tersusun dari 3 kalimat lebih. Walam yahsun as-sukutu alaihi, namun dan tidak menjadikan diam orang yang mendengarnya. Jadi hanya susunan kalimat saja itu namanya kalim. Contohnya in qoma zaitun, jika Zaid berdiri. Nah, kan nggak bisa dipahami ya, belum bisa dipahami ya. Berarti itu belum dikatakan kalam. Gitu. Nah, ini hanya kumpulan dari kalimat. In itu kalimat harf, Oma itu kalimat fi'il, zaitun itu kalimat isim. Nah, hanya kumpulan kalimat belum bisa dipahami, itu juga belum dikatakan kalam menurut ahli nahwu ya. Menurut ulama ahli nahwu, karena menurut ulama ahli nahwu kalam itu lafadz yang berfaedah, yang memberikan pengertian yang jelas ya, dapat dipahami. Wala yatarakkabul kalam illa min ismain. Nah, ini ciri-cirinya kalam itu gimana? Ya.
tidak tersusun, kalam itu tidak tersusun kecuali dari 2 isim. Nah ya, jadi ada kalanya kalam itu tersusun dari 2 isim. Contohnya, Zaidun qaimun. Zaid itu berdiri. Zaidun itu kalimat isim ya, karena menunjukkan nama. Qaimun juga kalimat isim. Nah, ini tersusun dari 2 kalimat isim, maka ini bisa disebut dengan kalam. Zaidun qaimun. Zaid itu berdiri. Atau tersusun dari isim dan fi'il, au min ismin wa fi'lin, atau tersusun dari isim dan fi'il. Contohnya, qama Zaidun. Zaid sudah berdiri atau telah berdiri. Ini sudah bisa dipahami ya. Zaid sudah berdiri. Sudah bisa dipahami dan tersusun dari 2 kalimat, yakni kalimat fi'il dan isim. Qoma kalimat fi'il madhi, Zaidun kalimat isim. Nah, maka ini susunan ini bisa dikategorikan kalam, yakni tersusun dari isim dan fi'il dan bisa dipahami. Wa kaqaulil musannif, dan seperti ucapannya musannif, yakni Imam Ibnu Malik, istaqim, istiqomalah kamu. Ya, luruslah kamu atau ya uruslah kamu ya. Fa innahu kalamun murakkabun min fi'li amrin ya, au fa'ilin mustatar. Kenapa istaqim bisa dikategorikan kalam? Padahal kan cuma satu kata ya, seakan-akan satu kata ya, padahal tidak. Nah, karena istaqim itu terdiri dari kalam yang tersusun dari fi'il amr dan fa'il yang tersembunyi ya, mustatar, yang tertutup. Nah, takdirnya apa? Takdiru istaqim anta. Jadi istaqim itu aslinya susunannya adalah istaqim anta. Istaqim fi'il amr, anta fa'il mustatir ya, dhamir mustatir yang terkandung di dalam istaqim. Nah, karena ini sudah mencakup dua kalimat, yakni istaqim fi'il, anta itu isim, maka ini disebut dengan kalam ya. Fastaghna bil misal an ayyaqula faidah yahsunu sukut 'alaiha. Nah, istaqim ini sudah tidak butuh ya terhadap perkataan faidatun yahsunu sukut 'alaiha. Nah, jadi kata-kata istaqim itu di dalam baitnya Imam Ibnu Malik sudah tidak membutuhkan kata-kata faidah yahsunu sukut 'alaiha. Yang mana kalam itu kalimat yang membuat orang yang mendengarkannya itu terdiam gitu ya. Itu tidak digunakan oleh Imam Ibnu Malik gitu. Faka'annahu qala, seakan-akan Imam Ibnu Malik berkata al-kalamu wal lafdzul mufidu faidatan ka faidati istaqim. Seakan-akan beliau mengatakan kalam adalah lafaz yang berfaedah, nah, seperti berfaedahnya, seperti bisa dipahaminya kata istaqim, gitu. Istiqomalah kamu, istaqim. Jadi tidak dengan kata-kata istaqim itu kan sudah yang mendengarkan sudah bisa memahami, oh kita disuruh istiqomah, gitu ya. Nah, istaqim termasuk daripada kalam karena bisa dipahami. Wa innama qala al-musannif kalamuna li'alama anna ta'rif innama huwa lil kalam fi istilahin nahwiyyin. Nah, kata-kata musannif yakni Imam Ibnu Malik kalamuna ya itu memberi ketahukan bahwasanya kalam di sini adalah pengertiannya kalam menurut istilahnya ahli nahwu ya. Nah, di sini maksudnya adalah an-nahwiyin. Imam ulama ahli nahwu, bukan ulama yang lainnya ya. La fi istilahil lughawiyyin, bukan istilahnya ulama ahli bahasa. Ahli bahasa beda dengan ahli nahwu ya. Kenapa? Wa huwa fil lugha ismun likulli ma yutakallamu bihi mufidan kana aw ghairu mufidin. Kenapa? Karena kalam menurut
ahli bahasa itu adalah nama untuk setiap yang diucapkan, ya. Jadi setiap apa yang kita ucapkan, baik itu berfaedah atau tidak, itu disebut kalam, gitu kan? Jadi kan kalau misalnya ada orang ngomong gitu, baik itu ada faedahnya atau tidak, bisa dipahami atau tidak, itu kan bisa dikategorikan kalam. Itu menurut bahasa. Tapi kalau menurut ulama ahli nahwu, kalam itu harus berfaedah, harus bisa dipahami. Tidak hanya sekedar ungkapan saja. Kemudian wal kalimu ismu jinsin wahiduhu kalimah. Nah, setelah kita belajar kalam tadi ya, kalam al-lafzul mufid gitu ya, lafaz yang berfaedah. Kita belajar kalim. Tadi sudah sempat disinggung. Kalim itu ismu jinsin, isim jenis. Wahiduhu kalimah. Bentuk mufradnya, bentuk tunggalnya adalah kalimah. Jadi kalimah itu satu, kalimatani dua, kalim itu kalimahnya banyak ya. Nah, kalim itu apa saja? Imma ismun wa imma fi'lun wa imma harfun. Ada kalanya isim, fi'il, harf. Ya, kalau satu itu harf ya. Kalau hurufnya banyak huruf, baru huruf. Nah, li'annaha indallat ala ma'nan fi nafsiha ghairu muqtaranah fi zamanin fahyal ism. Ghairi muqtaranatin. Fahya ism. Nah, kalau kalimat itu menunjukkan pada makna dalam dirinya sendiri, artinya dia memiliki makna untuk dirinya sendiri tanpa disertai dengan keterangan waktu, ya, maka itu disebut dengan isim. Misalnya apa? Misalnya kitabun, ya, kitabun itu kan ada artinya kitab, bisa dipahami ya, kitab gitu. Tapi tidak ada dibarengi dengan waktu di situ, ya sudah kitab. Tapi kalau dibarengi dengan waktu, masa, wa ini taronat di zamanin fahyal fi'lu. Kalau dibarengi dengan waktu, dengan masa, dengan zaman, maka disebut dengan fi'il. Nah, misalnya tadi kataba, sudah menulis, atau yaktubu, sedang menulis, uktub, tulislah, berarti belum menulis, akan menulis ya. Nah, itu ada dibarengi waktu, maka disebut dengan fi'il. Wa illam tadulla ala ma'nan fi nafsiha bal fi ghairiha fahyal harfu. Nah, kalau kalimat itu tidak menunjukkan makna pada dirinya sendiri, ya, tapi pada selainnya, yakni harus dibarengi dengan kalimat yang lainnya, maka itu disebut harf. Misalnya fi artinya di dalam. Di dalam apa? Dia baru dapat makna secara jelas kalau dibarengi dengan kata yang lainnya, misalnya fil bustani, di kebun, atau fil madrasati, di sekolah, gitu ya. Nah, harus maknanya itu akan jelas kalau dibarengi dengan yang lainnya. Selanjutnya wal kalim. Nah, tadi kalim ya. Kalim itu bentuk jamak atau bentuk plural dari kata kalimah. Kalim itu matarokaba min salasi kalimat fa aksar. Ya. Ungkapan yang tersusun dari 3 kalimat lebih atau lebih. Kakaulika seperti ucapanmu in qoma zaidun. Jika Zaid berdiri. Jika Zaid berdiri. Ini sudah ada 3 kalimat ya. Maka ini bisa dikatakan kalim. In harf, qoma fi'il, zaitun isim. Ini ada 3 kalimat. Berarti ini dikatakan kalim. Ya. Jadi kalim itu susunan dari 3 kalimat atau lebih. Wal kalimah yal lafdzul mawdu' li ma'nan mufrad. Kalimat lafaz yang menunjukkan, yang digunakan untuk makna tunggal, satu, ya. Kalau kalimat itu menunjukkan satu. Wa qauluna al-mawdu' li ma'nan
ucapan kami yang digunakan untuk makna akhrajal muhmal, maka mengecualikan kata yang tidak dipakai seperti daizun. Daizun kan tidak dipakai ya, lafadznya tidak kata-katanya tidak dipakai. Wa qauluna mufrad, kata-kata kita, yakni Ibnu Aqil ya di sini berarti mufrad. Kata mufrad itu akhrajal kalam, mengecualikan kalam. Fa innahu mawdu'un li ma'nan ghairu mufrad. Karena kalam itu digunakan untuk makna yang tidak mufrad. Nah, tidak satu, tidak tunggal. Nah, jadi kalau kalam itu tidak mesti ada dua kata atau lebih ya, tidak mungkin satu. Jadi kalam itu tidak mungkin hanya satu kalimat saja. Maka di sini kalimat makna mufrad ini mengecualikan kata kalam. Selanjutnya ini. Tsumma dzakara musannif rahimahullahu taala annal qaula ya'ummul jami'. Ya. Kemudian musannif ini Imam Ibnu Malik rahimahullahu taala menuturkan bahwasanya qaul itu berarti umum ya, semuanya umum. Jadi qaul itu bisa mencakup banyak. Wal murad annahu yaqa'u 'alal kalam annahu qaul. Nah, yang dimaksud kalam itu ya qaul, ya kalam itu ya qaul. Wa yaqa'u aidan 'alal kalim wal kalimah annahu qaul. Dan juga ya kalimat itu juga termasuk bisa dikategorikan qaul. Jadi kata qaul itu kan ucapan ya, bisa terangkum mencakup kalam, kalim dan kalimat. Ya. Wa za'ama ba'duhum annal asla isti'maluhu fil mufrad. Tapi sebagian itu menyangka asalnya penggunaannya itu untuk tunggal. Yani biasanya itu qaul ya untuk satu ya. Summa dzakara musannif annal kalimah qad yuqsadu bihal kalam. Kemudian musannif Imam Ibnu Malik menuturkan bahwasanya kalimat itu ya kadang-kadang yang dimaksud adalah kalam. Contohnya, la ilaha illallah, la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Itu kan sudah termasuk kalam ya, karena bisa dipahami dan terdiri dari kalimat yang bisa dipahami, al-lafdzul mufid, gitu ya. Tapi la ilaha illallah ini juga disebut dengan kalimat ikhlas. Nah, jadi terkadang kalimat itu ya yang dimaksud adalah kalam di sini. Kalimat ikhlas. Kalimat ikhlas itu adalah la ilaha illallah. Waqad yajtami'ul kalam wal kalim. Terkadang terkumpul antara kalam dan kalim. Jadi dalam satu kalimat, kalau di dalam bahasa Indonesia kan kalimat itu susunan dari kata ya, tapi kalau di dalam bahasa Arab kan kalimat itu adalah kata itu sendiri. Kayak tadi ada kalimat isim, harf, fi'il. Kalau sudah terkumpul dari beberapa kalimat itu baru kalam. Waqad yanfaridu ahaduma, dan terkadang masing-masing tersendiri ya. Famisalu ijtima'ihima, contoh kalau kalam dan kalim itu berkumpul dari satu. Contohnya adalah qad qama zaitun. Sungguh Zaid telah berdiri. Qad qama zaitun, sungguh Zaid sudah berdiri. Bisa dipahami ya? Sungguh Zaid telah berdiri. Fa innahu kalam, maka dia termasuk kalam. Ya. Li ifadatihi ma'nan yahsunu sukut alaihi, karena bisa maknanya itu bisa menjadikan pendengarnya itu diam. Karena sudah paham, oh Zaid itu berdiri. Gitu kan. Wa kalim, ini juga disebut dengan kalim. Kenapa? Murakkabun min salasi kalimat. Karena tersusun dari 3 kalimat. Qad itu termasuk kalimat harf.
Koma termasuk kalimat fi'il. Zaid termasuk kalimat isim ya, karena menunjukkan nama. Koma menunjukkan pekerjaan, zaman ya. Nah ini ya, koma zaitun itu bisa dikategorikan kalam dan kalim. Kalam mengapa disebut kalam? Karena dia bisa dipahami. Kenapa disebut kalim? Karena tersusun dari 3 kalimat. Misal infiradil kalim, contoh kesendirian kalim. Nah, jadi contohnya adalah in qama zaidun, jika Zaid berdiri. Ini belum bisa dipahami ya. Berarti dia hanya sekedar kalim, yakni kumpulan dari kalimat in, kalimat harf, koma kalimat fi'il, zaitun kalimat isim. Nah, wa misalun firadil kalam, contoh kalam yang menyendiri ya. Hanya disebut kalam saja. Contohnya adalah zaitun qaimun. Zaid berdiri. Nah, bisa dipahami ya, Zaid berdiri. Maka ini disebut dengan kalam, tapi tidak bisa disebut kalim. Kenapa? Karena hanya tersusun dari 2 kalimat. Ya, ini zaitun kalimat isim, qaimun kalimat isim. Nah, syarat daripada kalim itu harus tersusun dari 3 lebih. Karena ini hanya 2, maka zaitun qaimun hanya bisa dikatakan kalam saja, bukan kalim. Nah, itu yang bisa saya sampaikan ya. Insya Allah minggu depan kita akan memasuki tanda-tanda kalimat isim. Jarri wa tanwini wan nida wa al wa musnadin li ismi tamyizun hasol. Ya mungkin ada yang mau didiskusikan atau bingung dengan penjelasan saya, mohon maaf. Atau mau ada yang sharing ya terkait dengan alfiyah. Oh tadi ya, sudah sempat saya singgung. Kenapa pakai kata pola? Karena ini sempat saya baca ya dari literatur itu. Karena beliau ini sudah sudah ada di dalam memori beliau. Ya. Jadi sudah beliau pikirkan dulu apa yang mau tulis. 1000 bait itu sudah ada di dalam memori beliau, tinggal ditulis. Sehingga beliau mengatakan pola. Jadi pola di sini Muhammad bin Ibnu Malik yang dulu itu sudah mengatakan ya, pola Muhammad bin Ibnu Malik. Allah alam seperti itu. Tapi mungkin ada yang bisa menambahkan. Ya, ya benar tadi. Kalim itu hanya sekedar kalimat-kalimat yang tersusun dari 3 atau lebih, tapi belum tentu berfaedah ya. Iya, tadi kayak tadi in qoma zaitun. Jika Zaid berdiri. Nah, itu kan tersusun dari 3 kalimat. Tapi tidak berfaedah atau tidak memberikan makna. Zaid berdiri, terus kenapa gitu? Jika Zaid berdiri kenapa? Itu kan masih menimbulkan pertanyaan kepada pendengar. Maka belum dikatakan kalam. Beda dengan kalam, syaratnya harus berfaedah ya benar. Tapi tidak semua kalam itu kalim. Kayak tadi, kok zaitun qaimun, Zaid berdiri. Itu kan sudah bisa dipahami. Tapi karena tidak tersusun dari 3 kalimat, maka tidak bisa dikatakan kalim. Bedanya di situ. Ya, gimana Mas? Hampir sama ya, lafadz dengan qaul. Lafadz dengan qaul sama. Jadi mencakup kalam, kalim. Ya, ini.
lafadz itu mencakup kalam, kalimat, kalim, ya, baik yang digunakan atau yang tidak digunakan kata-katanya. Tadi juga yang di bawah itu dijelaskan juga, qaul itu juga mencakup kalam, kalimat, kalim. Ya, jadi tidak tidak mesti dia bisa dipahami atau tidak, itu bisa dikategorikan lafadz atau kalam. Ya, kalam apa? Qaul. Qaul, lafadz dan qaul. Huruf, kalimat, kalim, kalam. Ya, hampir benar. Tapi kalam, tidak semua kalam itu kalim ya, Mas ya. Mas Said Azli tadi. Tidak semua kalam itu kalim. Karena kalam kalau tersusun dari 2 kata saja, itu sudah dikatakan kalau sudah berfaedah bisa dikatakan kalam. Kalau kalim kan harus 3 lebih tadi ya. Kalau kalam itu bisa 2 isim fiil. Afwan. Kalau bisa langsung menyalakan videonya gimana? Ya, bisa tanya Ustazah? Ya, kalau saya bisa menjawab, Okay. kalau tidak. Iya, saya cuma mau ini kan kalau dianalogikan dengan bahasa Indonesia, kalim itu apa ya? Saya berusaha menangkap apakah maksudnya kalimat tidak lengkap atau hanya baru frase atau kalimat yang tidak berdiri. Kalau dalam bahasa Indonesia dia sepadan dengan apa ya kalim itu? Kalim itu susunan dari kata, baik itu dia bisa dipahami atau tidak, gitu ya. Pokoknya tersusun dari beberapa kata. Apa ya kalau dalam bahasa Indonesia, frasa ya Pak ya? Kalau frase dalam bahasa Indonesia itu gabungan 2 kata, tapi biasanya belum ada subjek predikatnya ya. Dia disebut frase. Kalau kalimat kan sudah ada subjek predikat. Kalau sudah contohnya tadi, apabila Zaid berdiri disebut dengan kalim. Kalau bahasa Indonesia dia semacam apa ya? Kalimat tidak lengkap atau? Iya, kalimat tidak lengkap, hanya susunan kata saja. Ya. Susunan kata saja ya. Kalau susunan katanya itu meskipun hanya 2 kata tapi bisa dipahami, itu kalam. Oh, berarti kalam itu kalimat sempurna ya? Ya, kalimat sempurna. Bahasa lainnya itu kalau di kitab yang lebih ini ya, kayak kitab Nahwu Wahdah itu jumlah mufidah. Pernah dengar ya Pak ya? Jumlah mufidah. Ya, betul. Jumlah susunan yang tersusun dari kata-kata yang berfaedah gitu. Jumlah mufidah, tapi disebut dengan kalam. Ya. Oh iya, frase itu idhofah kalau frase. Ya betul. Ya, frase kayaknya lebih ke kayak idhofah. Ya. Kitabullah gitu ya. Kitab Allah. Ya, Mau Ustazah, tadi karena saya itu mau nanya lagi. Kalim itu sibul jumlah atau bukan Ustazah? Atau kalim itu hal yang berbeda dengan sibul jumlah? Sibul jumlah itu yang ya kalim itu tadi ya Mbak ya, kalim itu kan jamak daripada kalimat ya. Pokoknya tersusun dari 3 kalimat ya, itu sudah dikategorikan kalim kayak tadi ya, kayak apa lagi ya contohnya, misalnya selain umpama Zaidun, jika Zaid berdiri, atau jika contoh siapa yang bisa ngasih contoh. Pokoknya kalau terdiri dari 3 kata ya, tapi itu tidak
baik itu bisa berfaedah atau tidak gitu. Itu disebut dengan kalim. Sibul jumlah itu depan kelas. Misalnya gitu loh, Ustaz. Gimana Pak? Gimana Ibu? Zaitun Berdiri di depan kelas, koma Zaidun amamal fasli. Misalnya gitu ya. Ya itu bisa dikatakan kalim dan kalam karena bisa dipahami kan? Kalam itu. Iya, Ustaz. Ya. Dan tersusun dari beberapa kalimat. Koma Zaitun amamal fasli. Koma fi'il, Zaitun isim, amama isim ya. Isim borof ya. Al-fasli isim juga. Ya, ini memang gramatika. Ini memang tidak digunakan ini ya untuk keseharian, tapi untuk memahami. Iya, Ustazah. Saya aja 0 ini ilmu alfiah 0, Ustazah. Dulu belajar waktu masih remaja itu nahwu wadih aja nggak paham. Alhamdulillah ini. Jadi bisa ikut ngaji lagi, Ustazah. Ya. Ustazah. Ya, Ibu, Bapak. Apa karena pakai fiil yang mutadin yang kadang nggak ada maufinya itu yang dianggap nggak lengkap tuh saya. Oh, fiil lazim ya. Fiil mutadi sananya. Oh ya, fiil mutadi. Yang nggak ada maufinya yang dianggap itu tidak lengkap ya. Yang dianggap ya misalnya kayak Qoro'a kitabu, Qoro'a Zaitun, saya membaca. Nah, itu sudah bisa dipahami belum? Nah, itu belum kan itu karena itu mutadi kan? Ya, itu belum sempurna ya. Nah, itu apa itu yang masukkan yang kalim tuh? Kalau kalim itu tidak termasuk kalim, Mbak. Kalau koma karena hanya baru dua. Karena baru dua. Kalau ya jalasa Zaitun, Zaid duduk. Kalim harus 3 ya? Ya Pak. Berarti harus 3 baru kalimat. Ya, harus 3. Afwan. Syukran, Ustazah. Faidatun nafsu. Gimana Bapak Ibu? Kita cukupkan atau ada yang mau diskusikan lagi? Cukup saja cukup. Mungkin kita baca bareng-bareng dulu ya, Nato. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Muhammadun huwa ba'nu maliki Ahmadu rabbillah khairan manti musalliyan ala nabiyil mustafa wa alihil mustaqbilin syarafa wa asta'inullaha fi alfiyah maqasidun nahwi biha mahwiyah uqarribul aqsa bilafdin jazi wa tabsutul batla biwa'in jazi wa taqtadir ridham bi ghairi dia kalau cewek enggak berani tampil enggak mau wa huwa bisabin hafizun tafdila ini sampai sana kana iyal jamila wallahu yaqdi bihi batin wa fi rahli wa lahu fi darajatil akhirah
kalamuna lafdun mufidun kastaqim wasmun wa fi'lun thumma harfun kalim wahiduhu kalimatun wal qawlu am wa kalimatun biha kalamun qati'an. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Marilah kita tutup dengan bacaan surat Al-Fatihah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Terima kasih Ustaz. Ustazah, jazakillah khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah. Sama-sama. Cuman